Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun masih dalam keadaan pandemi seperti ini dan kita masih dalam proses pembelajaran secara online, ya, kalian harus tetap semangat, harus tetap jaga kesehatan kalian, ya. Untuk pembelajaran kali ini Bapak akan mengambil materi tentang konsep dan ruang lingkup simulasi dan komunikasi digital. Nah, sebagai intro, Bapak ingin memperkenalkan kembali, ya, ini sedikit pengalaman tentang Bapak sendiri, ya. Oke, nama Bapak lengkapnya adalah Edman Sulaiman, memiliki gelar STGR, ya. ST itu adalah sarjana teknik, ya. Kemudian GR itu adalah guru. Kemudian lahir 40 tahun yang lalu, ya, tepatnya tanggal 28 April 81 di Bandung. Pendidikan Bapak adalah S1 Teknik Informatika di STIMIK Bandung, ya. Masuk tahun 1999, keluar tahun 2005. Kemudian mulai tahun 2006 Bapak mengajar di SMA KP 2 Bandung, ya, sampai sekarang. Kemudian di SMK Nusantara Raya mulai tahun 2010 sampai sekarang. Ya, beberapa Bapak pernah juga mengajar di SMK Cipta Skill dan juga di SMK Bandung Timur, ya. Kemudian ini ada sosial media Bapak yang Bapak gunakan. Pertama ada IG, ya, Instagram di @edmansulaiman, kemudian email edmansulaiman@gmail.com, dan YouTube, ya, YouTube juga ada. Kemudian selain itu juga Bapak sebagai operator sekolah, ya, di SMA KP 2 Bandung, kemudian juga staf IT-nya di SMA KP 2 Bandung, kemudian juga sebagai guru produktif di SMK Nusantara Raya untuk jurusan RPL dan TKJ, dan merangkap sebagai ketua jurusan RPL dan TKJ. Ya, itu sedikit tentang Bapak, ya. Oke, selanjutnya ada kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran, ya. Untuk kompetensi dasar sendiri, ya, kita ketahui bahwa ada dua kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar untuk pengetahuan atau knowledge, dan kompetensi dasar untuk keterampilan atau skill, ya. Untuk pengetahuan sendiri, kompetensi dasarnya adalah menerapkan logika dan algoritma komputer, ya. Kemudian juga ada untuk keterampilannya, yaitu menggunakan fungsi-fungsi perintah atau command, ya. Oke. Selanjutnya untuk indikator pencapaian kompetensi itu ada dua, yaitu peserta didik dapat memahami konsep dan ruang lingkup Siskomdik, ya. Kemudian peserta didik dapat menerapkan konsep dan ruang lingkup Siskomdik dalam proses pembelajaran di sekolah, baik secara luring ataupun daring, ya. Oke, itu ada dua indikator pencapaian kompetensinya. Lalu ada tujuannya. Apa sih tujuannya? Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya, yaitu melalui pembelajaran secara daring menggunakan aplikasi Edulogi, WhatsApp, Prezi, dan Google Form. Peserta didik dapat memahami serta menerapkan konsep dan ruang lingkup Siskomdik dalam proses pembelajaran di sekolah dengan percaya diri dan semangat, ya. Jadi di sini kalian harus bisa memahami dan juga bisa menerapkan konsep ruang lingkup Siskomdik dalam proses pembelajaran baik di sekolah maupun di rumah sebenarnya, ya, dengan rasa percaya diri dan semangat. Oke, itu ya yang menjadikan KD, IPK, dan tujuan pembelajarannya. Nah, untuk materi pembelajaran minggu ini kita akan membahas tentang konsep dan ruang lingkup Siskomdik, ya. Simulasi digital atau simulasi dan komunikasi digital adalah sebuah mata pelajaran yang membekali siswa, ya, agar dapat mengkomunikasikan gagasan atau konsep melalui media digital, ya. Jadi siswa itu bisa mengkomunikasikan gagasan maupun konsep melalui media digital.
Nah, ada 5 bahasan, ya, 5 ruang lingkup yang akan kita bahas di sini. Pertama adalah komunikasi daring, ya. Ada kelas maya, lalu ada presentasi video, ada komunikasi visual, dan ada buku digital, ya. Apa sih maksudnya dari 5 ruang lingkup ini? Ya, kita akan jelaskan, ya. Nah, untuk yang pertama adalah komunikasi daring. Untuk komunikasi daring yaitu adalah komunikasi dalam jaringan. Nah, komunikasi sendiri adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain, ya, dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak. Dalam situasi yang tertentu, komunikasi menggunakan media tertentu, ya, untuk merubah sikap atau tingkah laku seseorang atau sejumlah orang sehingga ada efek tertentu yang diharapkan. Ya, ini menurut Effendi, ya, dalam bukunya tahun 2000, ya. Nah, ini adalah komunikasi, ya. Pengertian dari komunikasi adalah proses penyampaian pikiran, ya, atau perasaan dari seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua belah pihak. Artinya ada komunikasi di situ antara si penerima atau si pembicara, ya, juga itu bisa berkomunikasi, ya, supaya tersampaikan informasinya. Kemudian ada komunikasi virtual dan atau komunikasi daring atau online, adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan melalui cyberspace atau yang kita kenal dengan dunia maya, ya. Oke, ada jenis-jenis komunikasi daring, ya. Jenis-jenis komunikasi daring itu ada 2, ada komunikasi online secara asinkron dan ada komunikasi online secara sinkron, ya. Untuk asinkron itu adalah komunikasi yang tidak langsung atau proses komunikasinya itu mengalami penundaan, ya. Yaitu komputer sebagai mediasinya, komunikasi secara ditunda di mana orang-orang berkomunikasi dalam mode tertunda oleh komputer. Jadi ada jeda waktu, ya. Seperti misalkan kalian berkomunikasi melalui email, ya. Melalui email, ya, banyak ada Gmail, ada Ymail, ada sebagainya. Itu secara tertunda, ya. Selama belum dibuka oleh penerima, ya, komunikasi itu masih dalam satu arah. Nah, satu arah. Nanti ketika sudah diterima informasinya, kemudian dibalas, nah, menjadi komunikasi 2 arah, ya. Kemudian juga ada bentuknya forum, ya. Mungkin kalau kalian ikut komunitas tertentu, ya, di internet atau di grup-grup yang lain, nah, itu biasanya suka ada komunikasi. Nah, itu tidak semua orang bisa tersampaikan selama orang itu tidak membacanya, ya. Nah, kemudian ada juga di Triple W atau World Wide Web, ya. Ini Triple W World Wide Web, ya. Kita gunakan fasilitas yang ada di situ. Nah, kemudian ada komunikasi online secara langsung atau disebut dengan sinkron. Nah, ini mediasi komputer untuk sebagai peran mediasinya, yaitu komunikasi terjadi dalam waktu yang bersamaan secara real time, ya, maksudnya real time secara bersamaan, gitu, ya. Nah, ada mungkin kalau sekarang contohnya adalah OMTV, ya. OMTV itu salah satu yang banyak digunakan sekarang, ya. Selain dia bisa berkomunikasi dengan orang sendiri di negara sendiri, juga bisa dengan negara dari luar, gitu, ya. Nah, ini, ya, OMTV ini sekarang lagi booming nih. Nah, kemudian ada Zoom. Nah, Zoom ini sebagai media komunikasi dalam penyampaian materi. Nah, ini biasanya digunakan untuk proses pembelajaran biasanya, ya, yang sekarang lagi online. Nah, ini banyak digunakan aplikasi Zoom ini. Lalu ada Google Hangout. Google Hangout itu kayak semacam, ya, chatnya lah, ya, aplikasi chat yang disediakan oleh Google. Kemudian juga ada WhatsApp. Nah, ini mungkin yang aplikasi sejuta umat, ya, karena semua orang pasti menggunakan WhatsApp sekarang, ya. Nah, ini adalah komunikasi sinkron. Kemudian ada fungsi komunikasi. Nah, untuk fungsi komunikasi daring sendiri itu adalah yang pertama adalah kendali, sebagai pusat kendali, ya. Jadi dikendalikan, jadi terkendali antara komunikasi itu bisa teratur, gitu, ya, bisa dikendalikan. Nah, yang kedua sebagai motivasi, ya.
Jadi bisa sebagai komunikasi untuk memotivasi seseorang ya. Misalkan Bapak memotivasi kalian untuk agar lebih semangat dalam belajar dan sebagainya ya. Kemudian ada pengungkapan emosional ya. Nah, dengan media yang seperti sekarang ya, penyampaian komunikasi tidak hanya teks berupa huruf, tapi juga bisa berupa suara atau juga bisa berupa gambar, video dan sebagainya, sehingga emosional lawan bicara kita itu akan terlihat ya. Jadi di situ ada pengungkapan emosionalnya. Jadi terlihat ketika dia sedih, ketika dia gembira, ketika dia marah dan sebagainya, itu akan terlihat. Kemudian yang keempat adalah sebagai informasi, penyampaian informasi ya. Seperti Bapak sekarang ini sedang menyampaikan informasi ya, supaya ini bisa diterima oleh kalian sebagai komunikannya atau sebagai penerimanya. Nah, itu fungsinya. Kemudian ada komponen-komponennya. Nah, komponen-komponen pendukung komunikasi daring itu ada 3. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan perangkat nalar atau brainware. Nah, untuk hardware sendiri itu ada 3 ya. Ada 3 kelompok, yaitu ada perangkat komputer atau gadget ya. Ini contohnya. Ini gadget, salah satu gadget ya, bisa kalian gunakan Chromebook, ada gunakan MacBook ya. Lalu ada gunakan bisa HP yang berbasiskan Android, berbasiskan iPhone ya, dan sebagainya. Banyak sekali perangkat-perangkat yang bisa kalian gunakan sebagai gadget ya untuk berkomunikasi. Nah, kemudian ada juga perangkat jaringan komputer ya, yaitu adalah yang ini gambarnya, contohnya ya. Pertama ada LAN card, ada modem, ada apa? Ada hub, ada kabel dan sebagainya. Nah, semuanya ini ya, mendukung proses terjadinya komunikasi secara daring. Nah, kemudian yang ketiga adalah perangkat jaringan internet. Nah, kalau ini yang berhubungan dengan internet, sama ya, sama seperti jaringan, ada kabelnya, ada modem, ada router dan sebagainya. Hanya kalau tadi jaringan itu medianya berupa kabel atau wireless ya, tanpa menggunakan jaringan telekomunikasi, maka kalau internet itu menggunakan jaringan telekomunikasi ya. Oke. Itu adalah hardware. Sedangkan untuk softwarenya ini juga terbagi menjadi 4. Pertama ada sistem operasi ya. Sistem operasi yang mengoperasikan perangkat atau gadget tertentu ya. Soalnya ini banyak contohnya. Ada Microsoft ya, ada BlackBerry, ada Linux, ada macOS ya, ada Android, ada Palm, ada Unix, iOS dan sebagainya ya. Yang kita kenal mungkin kayak Microsoft ya, Windows, ada Linux, ada macOS ya. Dan yang sekarang kita lagi gunakan atau yang banyak yang digunakan dalam perangkat ini itu adalah Android ya. Kalau iOS itu adanya di iPhone ya. Nah, itu iOS, bedanya iPhone dengan Android. Kalau Android itu ada di perangkat-perangkat yang kita gunakan ya. Yang banyak digunakan kalau iOS itu lumayan gitu ya. Nah, kemudian ada juga bahasa pemrograman. Nah, ini bahasa-bahasa yang bisa digunakan untuk komunikasi dalam pembuatannya ya. Pembuatan aplikasi itu menggunakan aplikasi ini. Bahasa-bahasa ini HTML, CSS, SQL, Java, JavaScript, C, Pascal dan sebagainya, ada Basic dan sebagainya. Nah, ini banyak sekali ya perangkatnya. Kemudian ada browser. Nah, ini browser itu adalah aplikasi yang digunakan untuk menjelajah internet ya. Ada Chrome, ada Edge atau ada Internet Explorer ya kalau sekarang. Kemudian ada Firefox, lalu ada Opera, dan ini ada Navigator ya. Nah, ini banyak sekali browser-browser yang bisa kalian gunakan ya, baik di gadget atau di HP kalian ataupun di komputer kalian. Kemudian ada aplikasi komunikasi. Nah, ini adalah aplikasi yang kita gunakan untuk berkomunikasi ya. Ada Messenger, WhatsApp, ada Messenger text untuk di Facebook ya, lalu ada Telegram, ada Line, ada WeChat ya, ada WhatsApp Business, ada Messenger juga dan sebagainya ya. Bisa kalian gunakan apapun ya, bisa kalian gunakan aplikasi untuk berkomunikasi, tergantung kalian senangnya di mana, kemudahannya di mana, silahkan.
masing-masing aplikasi ini memiliki keunggulan dan kelemahan ya. Contohnya misalkan kayak Telegram itu bisa dalam satu grup itu bisa bisa beranggotakan banyak ya, sampai 1000 2000 masih bisa dikelola. Kemudian juga datanya terenkripsi ya. Jadi kalau kalian ini data pribadi kalian aman kalau di aplikasi ini. Beda dengan WhatsApp ya. Kalau WhatsApp itu bisa di hack gitu ya. Kalau Telegram sebenarnya sangat susah gitu ya. Nah banyak ya sebagainya. Silahkan kalian gunakan apapun untuk gaya komunikasinya. Nah kemudian itu software. Lalu ada brainware. Nah brainware itu manusia yang melaksanakan komunikasinya ya. Jadi walaupun ada hardware ataupun ada software, tapi kalau misalkan orangnya tidak ada yang berkomunikasi tidak ada orang, ya percuma juga alat-alatnya dan sebagainya ya. Jadi brainware itu adalah mutlak harus ada manusia yang melaksanakan komunikasi ya, seperti kita lah ya. Kita sedang mengkomunikasikan, Bapak sedang mengkomunikasikan materi kepada kalian ya. Nah itu komponen pendukung dari ini. Kemudian ada kelas maya. Nah, kelas maya adalah kegiatan proses belajar mengajar antara peserta didik dengan pengajar melalui media jaringan atau komunikasi internet. Nah, ini ya kelas maya. Atau yang kita kenal sekarang ini adalah Google Classroom ya. Nah, itu Google Classroom itu salah satu kelas maya. Untuk lebih jauhnya nanti Bapak akan jelaskan di pertemuan berikutnya ya. Kemudian ada presentasi video, yaitu presentasi video adalah media untuk mengkomunikasikan gagasan atau konsep dengan mengekspresikan diri dalam bentuk gambar bergerak ya. Misalkan kayak video-video ya YouTube ya. Nah itu adalah mengkomunikasikan gagasan atau konsep. Sekarang banyak kreator ya, kreator YouTube yang bermunculan ya. Nah itu variasinya banyak ya, variannya banyak dan sebagainya. Kalian gunakan di situ sebagai presentasi video ya. Nanti kita akan menjelaskan di pertemuan selanjutnya. Oke. Kemudian ada simulasi visual. Nah, simulasi visual memungkinkan menggambarkan objek benda dengan lebih jelas dan hidup. Nah ini simulasi. Yang namanya simulasi berarti perumpamaan ya. Contoh atau simulator. Mungkin kalau kalian suka main game pernah menggunakan kata simulator atau The Sim. Nah, The Sim itu adalah simulasi dari kehidupan ya. Disimulasikan dalam bentuk game orang gitu ya. Baik misalnya ketika berkenalan dengan seorang itu seperti itu simulasi ya. Atau misalnya kalau kalian yang suka game simulator flight ya atau kapal ya, pesawat, nah itu ada simulasinya bagaimana cara menerbangkannya dan sebagainya. Atau main bola ya, PES Pro Evolution Soccer, lalu ada FIFA, dan itu ada simulasi. Jadi kayak semacam game-game gitulah ya, untuk menggambarkan objek benda dengan lebih jelas dan hidup gitu. Dan kita terlibat langsung di situ ya. Kemudian ada buku digital, yaitu teknologi digital memungkinkan menyimpan, membawa dan membawa buku dengan menggunakan peralatan kecil saja, bukan HP ya. Jadi kalian tidak lagi membawa tas berisi buku-buku, cukup dengan tas berisi gadget ya. Di dalamnya sudah terkumpul buku-buku digital ya, banyak macamnya, ada PDF, ada XPS dan sebagainya ya. Nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Oke ya, itu adalah konsep dan ruang lingkup simulasi dan komunikasi digital ya. Ada komunikasi daring, ada kelas maya, ada presentasi video, ada juga simulasi visual, dan ada buku digital ya. Nah ini bisa kalian nanti gunakan dalam proses pembelajaran ya. Sekarang ada komunikasi daringnya, lalu ada kelas mayanya, nanti kita menggunakan edukologi ya. Ada presentasi video, ini Bapak berupa bikin video untuk menjelaskan materinya. Kemudian ada simulasi visual ya, dan ada buku digital. Nanti buku digitalnya mungkin Bapak akan sharekan lagi ya. Oke, mungkin itu ya materi yang ingin Bapak sampaikan minggu ini ya, sebagai tugas minggu pertama ya. Pertama yaitu adalah silakan masuk ke edukologi, nanti klik tugasnya, nanti silakan kalian tugasnya
dan perintahnya akan disampaikan di sana. Oke, ya. Silakan kalau ada pertanyaan kalian bisa mengkomunikasikannya lewat grup ya. Silakan tanyakan, kalau misalnya tidak ada yang kurang mengerti dan sebagainya silakan tanyakan ya. Oke, itu saja dari Bapak untuk materi minggu ini. Nanti kita ketemu lagi minggu depan ya, dengan metode mungkin yang berbeda ya. Kalau ini Bapak baru menggunakan video ya. Nanti kita akan coba ketemu di virtual, secara virtual di Zoom ya, atau di aplikasi yang lain. Oke, sekali lagi tetap semangat, tetap jaga kondisi tubuh kalian ya. Terapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian melaksanakan ibadah dengan baik, dan tetap jaga kesehatan. Oke, itu dulu dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.